Ini contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Perintah dari atasan itu ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia. Perintah ya. Kata ganti. Nah, berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Baik. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu, memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu yang mulia. Tidak ada yang ambigu. Jelas ya? Itu jelas. Ambigu itu izin maknanya tidak satu tetapi dua, sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh yang mulia, kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu apakah yang dimaksud A atau B. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu, karena nakal adjektiva yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi tidak menimbulkan keraguan yang mulia. Tidak ya. Baik. Jelas perintahnya ya. Jelas. Kalimat perintahnya. Kemudian ada lagi seperti ini perintah. Jangan lupa ya singgalang satu. Nah, itu apakah narasi atau perintah yang jelas tidak perlu penafsiran? Dari konstruksi pilihan katanya jangan itu adalah perintah ya, tergolong perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal, yaitu jangan. Sedangkan yang diperintahkan sampai dengan lupa, jadi jangan lupa itu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah sebelah kanan kata lupa, yaitu singgalang satu. Oke. Apakah dengan istilah simbol singgalang satu itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas bisa dipahami oleh penerima respon? Jika menggunakan kata seperti itu, maka itu berupa sandi yang mulia. Hanya partisipan bicara yang mengetahui yang dimaksud dengan singgalang satu. Jika diragukan makna singgalang satu, maka lawan bicara mengkonfirmasi lagi. Apa yang dimaksud singgalang satu, bos? Singgalang satu yang di mana, bos? Misal ada dua singgalang satu, atau singgalang satu yang kapan, bos? Itu kalau ada keraguan mengenai singgalang satu, tetap saja seperti perlu konfirmasi yang mulia. Jika tidak ada konfirmasi, maka sandi yang dikuasai oleh dua pihak tadi yang mulia. Oke. Terus ini ada perintah tukar barang bukti dengan tawas. Ini perintah yang jelas atau hanya merubah narasi? Pilihan kata tukarnya di situ sudah jelas sebuah perintah yang mulia. Jelas ya. Jelas. Perintah yang harus direspon oleh penerima perintah. Mengharapkan respon berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Baik. Kemudian ini carikan lawan. Nah, ini coba carikan lawan. Nah, ini perintah yang jelas atau hanya narasi atau memerlukan penjelasan kemudian dari penerima respon ke pemberi perintah? Baik. Kalau hanya penggalan itu, maka predikat verba carikannya sudah jelas yang mulia. Sedangkan lawannya bersifat kontekstual. Yang dimaksud lawan harus hadir dalam konteks. Jadi kalau misalnya percakapan di antara pembalap, carikan lawan berarti carikan lawan bertanding. Tapi kalau bermain catur, carikan lawan untuk bermain catur. Tapi dalam peristiwa jual beli, carikan lawan berarti carilah pembeli. Begitu, jadi sifatnya kontekstual yang mulia. Oke, artinya jelas ya. Kemudian ini, bawa sembako dari Sumatera Barat atau Bukit Tinggi. Nah, itu apakah perintah yang jelas atau berupa penafsiran atau sudah ada pemahaman sesama di antara mereka atau ada istilah lain? Silakan. Dari predikat verbanya bawa itu artinya mengangkat dan segala macam suatu benda, maka perintah bawanya sudah jelas yang mulia. Jelas ya. Sedangkan sembakonya harus perlu teks sebelum dan sesudahnya. Apakah sembako yang dimaksud adalah sebuah kata umum sebagai singkatan dari 9 bahan pokok, atau sembako sebagai sebuah sandi yang dipahami oleh para pihak saja. Bergantung teks sebelum dan sesudahnya yang mulia. Artinya tidak semata-mata yang dipahami, tapi harus melihat cerita di awal. Yap. Bukan semata-mata 9 bahan pokok itu, tapi bisa berupa benda yang lain seperti itu. Jika merupakan sandi bisa yang mulia. Bisa ya. Bisa Baik. sandi. Terakhir satu lagi.
ada istilah jarang kita dengar, tapi muncul dalam perkara ini. Cepu. Dari tata bahasa, apakah bisa dijelaskan kepada kami apa arti dari cepu ini? Itu tergolong ke dalam slang, yaitu ungkapan yang belum masuk dalam kamus, bisa merupakan singkatan atau akronim yang digunakan oleh kelompok tertentu yang mulia. Oke. Jika belum masuk dalam kamus, maka maknanya belum jadi makna yang diketahui umum. Itu syaratnya yang mulia. Jadi saya tidak tahu makna cepu dalam konteks seperti apa, pemakaian lingkungan seperti apa. Tapi artinya di kamus belum ada. Syarat kamus haruslah pemakaian yang terus-menerus bertahan dan lingkup pemakaiannya juga banyak yang mulia, bukan hanya bidang tertentu. Kalau hanya bidang tertentu, maka masuknya dalam kamus istilah yang mulia.